Sama saya suka tantangan, apalagi lihat Hmm. kayak kelahi kayak sejenis taekwondo, judo, muay Iya. thai. Walaupun itu berisiko tinggi, tapi Mm-mm. kalau kita menjalaninya dengan senang hati nggak akan cedera sih. Seperti Iya, itu. iya. Dan saya suka memang. Halo Sobat Brawijaya Podcast, kembali lagi bersama saya Sertukoa Cantika Laviara. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang bersama Letu CAJ Koat Ellen Mahda Rizkia Dewi, Jabatan Pak Urminlok Dodikjur Rindam 5 Brawijaya. Kebetulan beliau sudah ada di hadapan saya nih, langsung saja kita ajak ngobrol yuk. Halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Mbak, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, keluarga sehat ya. Sehat semua. Ngomong udah berapa bulan nih Mbak, kok kayaknya ngap banget gitu. Iya, ini ngap ini. Bentar lagi mau lahiran. Masya Allah, bulan ini ya rencana. HPL-nya Mei, cuma healingnya sih bulan ini. Amin, amin. Semoga lancar ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Amin. Nah, mohon izin Mbak, saya mau ngobrol aja nih ya tentang perjalanan Mbak selama berdinas nih. Bagaimana? Nama berdinas ini alhamdulillah baik. Namanya juga kuat kan, kita kalau sudah jadi kod itu harus kita laksanakan apapun itu. Iya. Apapun perintahnya kita laksanakan dengan senang hati. Seperti itu. Kalau dari orang tua pasti dukung ya Mbak ya? Mendukung banget. Mendukung. Berarti Mbak anak dari tentara juga atau Tidak ada. nggak ada? Oke. Nah ngomong-ngomong nih Mbak, sekarang kan lagi hamil, memasuki bulan 9 berarti ya? Bulan mau 9, lahiran. iya. Gimana nih perasaannya? Deg-degan, apalagi anak ketiga ini. Ketiga ya Mbak Ketiga. ya? Yang pertama? Yang pertama Sri Kandi namanya. Umurnya 8 tahun. Yang kedua Alina. Umurnya 17 bulan. Cewek. Cewek. Ini laki-laki. Cowok udah lengkap ya Mbak berarti? Lengkap. Ya? Alhamdulillah. Oke, nah Sobat Brawijaya kalau boleh tahu nih, Mbak ini kan katanya seorang atlet ya? Oke, seorang atlet, yaitu atlet yang modo ya Mbak ya? Ya seperti itu. Tapi awal masuknya sih atlet voli. Oh, atlet voli, Iya. sama dong kita. Sama dong. Kalau boleh tahu, boleh ceritakan dong Mbak gimana kok bisa jadi atlet yang modo gitu? Gimana ya? Pertama saya suka tantangan, apalagi lihat kayak kelahi kayak sejenis taekwondo, judo, muay thai. Walaupun itu berisiko tinggi, tapi kalau kita menjalaninya dengan senang hati nggak akan cedera sih. Seperti itu. Iya. Dan saya suka memang. Memang suka apa kayak action gitu ya? Betul. Oh, dan suka kelahi enggak juga ya? Enggak juga. Tapi kalau diajak lagi oke. Oke Mbak. Nah, apa saja nih prestasi yang udah diperoleh Mbak? Sebenarnya sih prestasi saya sih nggak banyak sih. Awal jadi koat itu karena voli. Itu masih tingkat popro sih. Waktu dulu, zaman dulu. Habis itu saya berpikiran udah jadi koat, voli. Ternyata ada surat perintah suruh bela diri militer. Apa itu? Mulai dari sabuk putih sampai sabuk hitam. Ya alhamdulillah habis itu diikutkan event pertandingan. Siapa yang mau? Di antara 10 koat, waktu itu 10 koat direkrut. Cuma ada 2, saya sama adik leting saya, Nurinda PK20. Pertama itu di Medan, di Surabaya, itu saya kalah. Kedua saya latihan terus, fokus, entah itu badan sakit atau gimana, yang penting fokus, dapat juara 1 di Medan. Alhamdulillah. Waktu itu kasatnya Pak Mulyo, siapa ya? Pak Mulyono atau siapa gitu. Yang kedua Expon, juara 2. Masih ingat saya dikalungi sama Bapak Kasat Mulyono itu. Tapi waktu dikasih perintah nih, kamu mau gak jadi atlet yang modo gitu? Gimana perasaannya Mbak? Apa Mbak punya dasar untuk pencaksilat ini yang modo atau memang suka aja dengan bela diri gitu Mbak? Tidak ada sama sekali. Jadi apa yang saya lihat setiap pelatih kasih teori atau praktek, ya saya amati, saya kerjakan. Seperti itu.
Oh berarti dari otodidak ya Mbak ya? Iya betul. Apa yang diajarkan Mbak prakteknya? Iya betul. Berarti dari nol banget. Dari nol. Yang penting yakin. Yang penting kita melaksanakan perintah, yakin Betul. apa yang dilakukan, insya Allah bisa ya Mbak. Betul, ya? apapun perintah yang diberikan kita harus laksanakan dengan baik. Oke Mbak, nah luar biasa. Bagaimana nih Mbak, kan jadi seorang atlet kan pasti punya rasa bosan, terus seperti cedera atau kelelahan yang menimbulkan nanti dulu latihannya gitu. Gimana sih caranya untuk meningkatkan rasa semangat biar latihannya tuh bisa konsisten gitu Mbak? Satu yang ada di pikiran saya, kalau saya capek, saya kapan bisa majunya, gitu aja sih. Mindsetnya berarti kalau saya capek terus, kapan Betul. bisa majunya? Dan pastinya kalau kita ibaratnya ele-elean, jangan sampai merugikan orang lain lah. Ini kan buat diri kita sendiri. Iya. Tidak berpikir ke depannya bagaimana, yang penting kita lakukan yang terbaik. Ya sudah, lakukan yang terbaik. Orang yang menilai seperti itu. Betul. Berarti dari mindset ke ke diri sendiri. Betul. Biar semangat terus berlatih ya Mbak. Oke. Siapa lagi kalau bukan kita yang ngasih semangat? Betul Mbak. Antara kita dan keluarga dan betul, ya. orang-orang sekitar kita untuk mensupport ya Mbak. Betul sekali. Oke Mbak, nah kalau boleh tahu kan sebelum Mbak hamil, apa nih event yang terakhir dan yang paling berkesan gitu Mbak? Event yang berkesan itu apa ya? Saya tuh setiap menghadapi event itu selalu berkesan semua sih. Karena apa? Selagi mudah, selagi saya mampu, saya kerjakan. Semua event sangat berkesan bagi saya. Nggak ada yang nggak seperti itu sih. Berarti dari semua event itu terasa penting ya bagi Mbak dan berkesan tentunya ya. Betul. Oke. Nah, dari Mbak atlet terus mendapatkan piagam, mendapatkan medali. Nah, dan Mbak juga mendapatkan apresiasi nih oleh negara khususnya pimpinan untuk melaksanakan atau mengikuti Satgas luar negeri. Kalau boleh tahu itu di mana Mbak? Ya, alhamdulillah itu rezeki saya dari pimpinan, karena kepercayaan pimpinan ke saya. Itu ke Afrika Selatan. Afrika Selatan. Betul, itu waktu itu ikut main body 503. Sudah, saya jabatannya Baops, tapi bagian lapangan. Ya, pertama kalinya diberikan rezeki seperti itu ya sangat-sangat bangga. Bersyukur gitu. Iya. Mbak, ya. Nggak tahu kayak gimana, yang penting kita siap dulu aja. Alhamdulillah rezeki dari situ sampai ke titik bisa sekolah seperti ini. Alhamdulillah ya Mbak, dilancarkan segalanya. Amin. Oke Mbak, nah dari peran Satwa nih baik di Rindam 5 Brawijaya ataupun Kodam dalam mendukung prestasi Mbak tuh bagaimana? Alhamdulillah satuan saya mendukung, bangga. Apa yang saya lakukan selalu didukung, seperti itu, selalu support. Seperti itu. Berarti orang-orang kantor tuh mensupport terus ya kegiatan Betul. Mbak, kayak seperti TC pasti kan meninggalkan jam kantor, betul. Jam dinas ya, tetap mendukung ya. Tetap mendukung. Alhamdulillah. Oke. Nah, mungkin nih ada kendala atau hambatan selama Mbak menjadi atlet? Apakah ada misalnya cedera atau hambatan apapun itu? Ada nggak Mbak? Ada sih. Waktu itu ankle parah. Oh, sebelah mana? Kiri apa kanan ya? Gara-gara tanding? Bukan, sparring sama cowok. Kan memang kalau yang muda itu kita ambil eventnya yang paling, kalau di tatami ya event sebenarnya 3 menit. Tapi kalau yang paling lama itu sparringnya. Jadi kita itu harus mantapkan untuk gerakannya itu sparring sama cowok. Seperti itu. Ya pukul-pukul beneran. Ya om. Ini beneran Mbak? Beneran, banting-banting beneran. Sampai ankle, sama senior juga, senior coach juga. Kadang sparring sama senior coach juga ada yang ikut. Seperti itu. Tapi bagi saya rasa sakit itu ya gak sebanding dengan apa yang saya capai sekarang. Udah betul, gitu aja. Betul. Kayak merasa puas aja ya Mbak ya sama yang kalau diraih. Puas, pasti manusia gak ada puasnya. Tapi sampai di titik ini saya sudah bersyukur.
Kalau boleh tahu Mbak main di kelas berapa Mbak? Min 65. 65. Iya. Berarti waktu itu hamil terus harus nurunin berat badan. Waktu itu kan masih bujang. 2016 itu masih bujang. Juara 1, 2 itu masih bujang. Yang waktu di Bali itu saya habis lahiran, berat badan 75 harus nurunin 10 kilo. Tiap hari lari di lapangan Arhanud Sidoarjo itu. Harus nurun 10 kilo dalam waktu sebulan. Beneran habis lahiran itu. Habis lahiran normal waktu anak pertama itu. Nah, itu pasti jaga banget ya Mbak. Betul, pola makannya. Sama lari terus ya pasti. Betul. Udah wah luar biasa ini pengabdiannya. Oke Mbak, nah kalau boleh tahu nih, adakah harapan ke depan nih Mbak berkaitan dengan perkembangan atlet olahraga bela diri khususnya? Kalau bagi saya sih tetap harus ada sih. Bagi adik-adik yang lagi meniti karir, prestasi itu penting. Iya. Itu aja sih, nggak banyak apa yang saya sampaikan, karena prestasi itu sangat-sangat menunjang ke depannya, terutama karir. Seperti nilai plus ya Mbak. Betul. Ya. Kalau kita punya karir lancar ditambahin nilai plus jadi plus. Betul. Oke Mbak, terakhir nih sebelum kita akhiri perbincangan ini, adakah pesan dan kesan nih untuk rekan-rekan prajurit atau sahabat Brawijaya Podcast? Monggo Mbak. Apa ini? Paling canggung kalau kayak gini nih. Kalau bagi saya ini, saya menceritakan diri saya sendiri. Jadilah dirimu sendiri, jangan seperti jangan meniru orang lain. Apa yang ada di dalam dirimu syukuri. Seperti itu. Oke. Berarti yang ada di diri kita sendiri harus disyukuri dan dikembangkan ya Mbak ya. Jangan melihat orang lain di luar sana, dan jangan merasa merendah diri juga, nggak pede. Kita harus terus semangat buat meningkatkan kualitas diri ya. Intinya belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Tapi jangan lupa untuk berdoa juga. Betul. Ya Mbak tentunya. Oke Mbak, selesai nih perbincangan kita. Semoga Mbak sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan persalinannya. Terima kasih ya, banyak ya. Terima kasih banyak udah diundang. Iya Mbak, sama-sama. Semoga nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak di lain kesempatan. Oke Mbak, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, Sobat Brawijaya Podcast, demikianlah perbincangan kita bersama Letu CAJ Kowat Ellen Mahda Rizkia Dewi. Tentunya Brawijaya Podcast akan terus menampilkan konten menarik lainnya untuk Anda, jadi jangan sampai melewatkan episode selanjutnya. Saya Sertukwa Cantika Laviara Handri Putri pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirawa Anuraga.